Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatu Badriana dengan NIM C1C0222145. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal SPT dan SPT. Di sini ada SPT, surat pemberitahuan. SPT merupakan singkatan dari surat pemberitahuan. SPT tahun wajib bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki nomor kartu pokok wajib pajak NPWP. SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undang pajak. Masuk surat pemberitahuan. 1. Surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa digunakan untuk melaporkan wajib dalam kurung wajib tertentu bulanan. Meski 9 jenis pajak di atas memiliki surat pemberitahuan massa, format tiap formulir pajaknya berbeda. Perbedaan format SPT massa tersebut berkaitan dengan tarif dan objek pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis pajak. 2. Surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau untuk akhir tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kategori: surat pemberitahuan tahunan perorangan dan surat pemberitahuan tahunan badan. Perbedaan antara 3 jenis surat pemberitahuan tahunan tersebut terletak pada status pegawai seorang, sumber penghasilan lain, serta besar penghasilan wajib pajak seperti tahunannya. Fungsi surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan pajak punya fungsi baik bagi wajib pajak, pemotongan pajak, maupun petugas pajak. Untuk wajib pajak, surat pemberitahuan bermakna sebagai bentuk laporan bertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayar, termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. Di dalam surat pemberitahuan pajak untuk badan usaha juga terdapat informasi pajak seperti PPN dan PPNBM. Hal ini berhubungan dengan perkreditan, pajak masuk, pajak keluaran, dan pajak pemotongan. Di sini ada bentuk dan isi surat pemberitahuan. Bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Isi surat pemberitahuan pajak PPh menurut Peraturan Kementerian Keuangan nomor 243 atau PMK .03 atau 2014 harus memuat data: 1. Jenis pajak, 2. Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, 3. Masa pajak bagi tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, 4. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa pajak atau pajak, 5. Jumlah peredaran usaha, 6. Jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak, yang ke-7. Jumlah penghasilan kena pajak, yang ke-8. Jumlah pajak berterutang, yang ke-9. Jumlah kredit pajak. Yang wajib pajak mengisi surat pemberitahuan. Pelaporan SPT pajak tahunan wajib dilakukan oleh semua wajib pajak WP yang telah berpenghasilan dan memiliki NPWP. Wajib pajak orang pribadi memiliki atas waktu sampai 31 Maret 2023 untuk pelaporan SPT tahunan miliknya. Pembetulan SPT. Wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
JP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Batas waktu penyampaian SPT. 1. Batas akhir penyampaian SPT masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, batas akhir penyampaian SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, batas akhir penyampaian SPT pajak penghasilan wajib pajak badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Penundaan penyampaian SPT. Dalam keadaan tertentu, wajib pajak orang pribadi WP/OP atau wajib pajak badan WP badan bisa saja terpaksa harus menunda penyampaian SPT tahunan karena sejumlah alasan seperti padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis adalah penyusunan laporan keuangan. Terlambat atau tidak menyampaikan SPT. 1. Wajib pajak badan yang telah menyampaikan SPT tahunan PPh akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang telat menyampaikan SPT tahunan PPh akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000. Pengenaan sanksi pidana juga diatur dalam pasal 39. Dalam pasal tersebut terbunyi setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT atau keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana. Surat setoran pajak. SPT merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. Fungsi SPT. SPT berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SPT berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang diwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak yang berwenang. Waktu pembayaran atau penyetoran pajak. 1. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotongan pajak penghasilan disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2. PPh asal 4 ayat 2 yang harus dibayar oleh wajib pajak harus disetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atau tanah atau bangunan yang dipotong atau dipungut yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetorkan sebelum akta keputusan perjanjian. 4. PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotongan PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetorkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keenam, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotongan PPh harus disetorkan paling lama 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketujuh, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotongan PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya pada masa pajak berakhir. PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ke-9, PPh pasal 22
PPN atau PPNBN yang atas impor harus dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk, dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan PPh pasal 22, PPN atau PPNB atau impor. Yang 10 PPh pasal 22 PPN atau PPN atas impor yang dipungut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan. Yang ke-11 PPh pasal 22 yang dipungutnya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penundaan tangan surat pemerintah membayar sebagai pemungutan PPh pasal 22. Yang 12 PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetorkan paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekan ditandatangani oleh bendahara. Yang ke-13 PPh pasal 22 yang dipungutnya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa PPN disampaikan. Yang ke-14 PPN atau PPNM yang berutang dalam satu masa pajak harus disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Yang ke-15 PPN yang harus berutang atas bermanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah harus disetorkan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwajib atau jasa kena pajak dari luar daerah. 16 PPN yang berutang atas kegiatan pembangunan sendiri harus disetorkan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ke-17 PPN atau PPNM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat pemerintah pembayaran sebagai pemungutan PPN harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran pada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. Yang 18 PPN atau PPN yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungutan PPN harus disetorkan paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. Yang ke-19 PPN atau PPNN yang pemungutannya dilakukan oleh pemungutan PPN yang ditujukan selain bendahara pemerintah harus disetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah pajak berakhir. Yang 20 PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam surat pemberitahuan masa harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak berakhir. Yang 21 pembayaran masa selain PPh pasal 25 sebagai pajak dengan kriteria tertentu dengan dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu masing-masing jenis pajak. Jadi presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.